Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, akhinal kiram Al-Ustadz Ahmad Fatih dan para asatid wal asatidat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa tetap mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap diberikan taufik serta hidayahnya sehingga bisa menunaikan amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan niat dan ibadah kita pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahalanya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada insan budiman yang lembut tutur katanya, yang sopan santun tingkah lakunya, yang cinta kasih kepada umatnya, tak lain dan tak bukan hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan usia kita di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kalau 1 tahun yang lalu kita masih pandemi, ketemu di sini masih jaga jarak, pakai masker. Sekarang kelihatan nggak pakai masker, sudah bebas kita untuk beribadah di masjid kita. Kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini mempunyai beberapa kemuliaan. Menurut Rasulullah SAW, di antaranya yang pertama adalah kemuliaannya, atakum Ramadan syahrul barakah. Di dalam bulan suci Ramadan ini telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yaitu bulan barakah. Hamba Allah yang beriman kepada Allah insya Allah akan mendapatkan barokahnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Apakah barokah itu mesti dapat duitnya banyak, rizkinya banyak? Belum tentu. Apakah dia itu sehat mesti barokah? Belum tentu. Yang namanya barokah itu dari kitab Al-Ibris halaman 31 yang artinya ataupun asalnya barokah yabruku barokatan, yang artinya adalah kebahagiaan ataupun kenikmatan. Jadi yang namanya barokah itu adalah sesuatu yang membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Sebab orang yang umurnya panjang ketemu Ramadan ataupun dia itu sehat walafiat belum tentu barokah. Orang yang hartanya banyak, ada di mana-mana hartanya, investasinya, bahkan mungkin rumahnya ada di pondok gede, di pondok-pondok, ada di pondok kopi, ada di pondok kelapa, ada di pondok bambu, ada di pondok cabe, bahkan ada yang di pondok indah, saking kayanya. Bahkan tanahnya, investasinya ada yang di rawa-rawa, Pak. Ada yang di rawa mangun, rawa bebek, rawa semut, rawa belong, apa lagi? Rawa lumbu, rawa buaya. Bahkan usahanya ada di pasar-pasar, saking kayanya. Ada yang di pasar Minggu,
ada di pasar Senen, ada pasar Selasa, pasar Rebo, pasar Kemis, ada juga di pasar Jumat, yang pasar Sabtu nggak ada. Tapi belum tentu itu barokah. Sebab yang namanya barokah itu adalah al-barakatu tuzidukum fi ta'atillah. Yang namanya barokah itu adalah ditambahnya oleh Allah kepada kamu sekalian, yaitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini punya umur panjang, ketemu Ramadan sehat walafiat, kita pakai untuk ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, salat malam, bahkan sedekah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa usianya, kesehatannya itu adalah barokah. Anak yang barokah belum tentu anak itu mesti lahirnya cantik, ganteng, kita didik, akhirnya kita sekolahkan, lulus sampai S2, S3, bahkan nanti kalau sudah dewasa dia menjadi orang yang top, menjadi direktur, menjadi pejabat. Belum tentu itu barokah. Yang dinamakan barokah itu adalah anak yang punya pangkat jabatan ataupun tidak, yang penting anak itu soleh dan solihah. Di saat kita ini hidup, dia bisa menyenangkan hati. Di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, dia selalu mendoakan kita waktu sudah di alam kubur. Ini yang namanya anak barokah. Harta yang barokah, kadang-kadang harta banyak dan kadang-kadang sedikit, yang penting barokah. Artinya apa? Harta itu sebagian dipakai untuk sedekah, harta itu dipakai untuk taat kepada Allah, harta itu dipakai untuk membantu perjuangan agama. Maka harta yang demikian ini yang dinamakan harta yang barokah. Maka saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kita ini ingin harta banyak tetapi tidak barokah, atau sedikit tetapi barokah? Ini cerdas banget ini jamaah Masjid Al-Muhajirin. Banyak barokah, itu si rakus Pak. Tapi mudah-mudahan kita dikasih rizki oleh Allah banyak dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kemuliaan Ramadan itu adalah yakshakumullahu fayunzilur rahmah. Allah menaburkan di dalam bulan suci Ramadan ini kasih sayangnya, rahmat-rahmatnya bagi hambanya yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ditaburkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Hamba Allah yang beriman, ibadah sekalipun sedikit, tapi dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Orang yang ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya itu sampai dilipat gandakan 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ini tadi malam sholat isya di dalam bulan suci Ramadan 4 rakaat, itu sama dengan kita sholat di luar Ramadan kali 70. Kira-kira berapa? 4 kali 70, 280 rakaat. Kita hanya sholat 4 rakaat di dalam bulan Ramadan, tapi nilainya itu dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kali 70, yaitu 280 rakaat. Timbul pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu di sini pernah apa tidak sholat satu malam 280 rakaat? Belum? Kalau mau coba silakan Pak. Katanya Bapak di sini sholatnya 8 rakaat ya. Yang 8 rakaat saja ngos-ngosan, apalagi 280 rakaat. Betul?
Makanya Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah nilainya, khususnya nilai pahala. Jangan sampai disia-siakan. Bahkan orang yang sedekah di dalam bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyus sedekah afdalu ya Rasul? Sedekah yang bagaimanakah wahai Rasul yang paling utama itu? Rasulullah menjawab, sedekatun fi Ramadan, sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Sedekah di dalam bulan suci Ramadan ini sangat dilipat gandakan nilainya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apalagi di dalam bulan pandemi yang sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih ini, bertampak kepada sektor ekonomi. Banyak orang yang pekerjaannya terbengkelai ataupun dia itu pekerja PHK. Banyak penghasilannya yang pas-pasan, banyak orang yang membutuhkan. Maka hamba Allah yang punya rezeki lebih, kalau disedekahkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di saat ini yang sangat membutuhkan, insya Allah itu lebih luar biasa lagi. Namun bukan hanya orang yang kaya, tapi orang yang hidupnya pas-pasan pun juga harus sedekah. Sebab yang namanya sedekah itu bukan hanya yang dilihat oleh Allah banyaknya, tetapi yang dilihat oleh Allah di samping keikhlasannya, tapi yang terpenting adalah bobotnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah yang selalu memberikan sedekahnya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa itu dia senang sedekah, rizkinya lagi banyak, dia sedekah. Rizki lagi pas-pasan, dia tetap sedekah sesuai dengan kemampuannya. Sebab yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya, tetapi keikhlasan dan bobot daripada yang disedekahkan. Contoh, ada orang yang kaya raya, konglomerat, sedekah 5.000. 5.000 ini itu kayak sampah di atas meja, sedekahnya 5.000. Tapi ada orang yang miskin, barangkali termasuk pemulung, mencari hasil 5.000 itu dengan mencari, ada yang di tong-tong sampah, bekas-bekas plastik, tempat air mineral dikumpulkan, kena hujan, kena panas, habis itu dicuci, dijemur lagi ataupun dikeringkan, dijual, laku 5.000 rupiah. 5.000 rupiah disedekahkan. Timbul pertanyaan kepada kita, kira-kira sedekahnya orang kaya 5.000, orang miskin tadi 5.000, jumlahnya sama, tapi di hadapan Allah sama apa tidak? Beda. Tentunya yang dilihat adalah bobotnya. Orang miskin 5.000 mencarinya susah, bobotnya lebih berat. Artinya yang namanya sedekah tidak usah nunggu-nunggu nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah orderan full, tidak usah. Sewaktu kita punya rezeki berapa saja sesuai dengan kemampuan, kita sedekahkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, begitu habis sholat, andai kata ada kotak amal lewat di depan kita, kita membawa duit ada 2 lembar, yang satu 100.000, yang satunya 2.000 rupiah. Kira-kira yang dimasukkan kotak amal yang 100.000 apa yang 2.000? Nah, yang 100.000 satu, yang 2.000 kompak. Tetapi ikhlas, masuk surga. Begitu dilihat, dihitung oleh malaikat, ada orang masuk surga modalnya 2.000 rupiah. Udah begitu bau ikan asin lagi. Apalagi banyak ikhlas, insya Allah masuk surga. Begitu kita lagi di rumah, ada orang minta-minta, assalamualaikum. Dompet kita buka ada 2 lembar, yang satu 100.000, yang satunya 50.000. Kira-kira yang dikasihkan pengemis yang 100 apa yang 50.000, Pak? Ngaku.
Iya, kalau di sini saya insya Allah dikasihkan semua ATM-nya masih penuh. Di kampung saya yang 50.000 sayang, yang 100.000 sayang, akhirnya maaf ya nggak ada uang recehan. Kata pengemisnya, ada kembaliannya kok Pak. Pengemis zaman sekarang Pak ya. Minimal kita itu bergairah untuk sedekah, untuk beramal soleh, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Itu semua akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan, insya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kemuliaan Ramadan itu adalah wa yuhittul khataya. Dosa-dosa hamba Allah di dalam bulan suci Ramadan yang menjalankan ibadah akan diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ini adalah tempat melebur, membakar dosa-dosa kita yang lalu. Kira-kira Bapak, Ibu punya dosa apa tidak? Punya. Dosanya banyak apa sedikit Pak? Banyak. Kira-kira dosa apa Pak? Lupa. Termasuk saya saking banyaknya. Maka bulan suci Ramadan ini adalah tempat melebur dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dengan adanya ibadah kita dalam bulan suci Ramadan, baik itu sholat sunnahnya, sholat tarawehnya, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, zakatnya, semuanya itu kalau kita jalankan dengan ikhlas dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah, tapi dosa-dosa kita yang lalu insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, kemuliaan Ramadan itu adalah wa yastajibu fihi du'a. Doa hamba Allah yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini itu akan sangat mustajab, bahkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai putus asa untuk berdoa. Terus berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini. Dijanjikan oleh Rasulullah, insya Allah doa-doa kita itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, ud'auni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau kita ini minta kepada Allah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Sebab doanya hamba Allah yang beribadah puasa sangat mustajab. Cuma Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang ada orang berdoa, ya Allah berilah rizki yang banyak, uang yang banyak, tapi hidupnya masih miskin. Betul? Realitanya orang yang berdoa, ya Allah minta berikan kesehatan, tapi masih sakit-sakitan. Ada orang yang doa, ya Allah berilah keselamatan, tapi masih celaka. Apakah doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah? Jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita bahwa doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah ada 3 kategori ataupun tahapan. Tahapan yang pertama yaitu doa itu dikabulkan oleh Allah secara kontan, langsung di saat itu dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Dan doa yang demikian ini
biasanya adalah doanya orang-orang yang soleh, doanya para wali. Insya Allah doanya jamaah Masjid Al-Muhajirin biasanya mustajab. Yang kedua, ada doa itu dikabulkan oleh Allah, itu dibayar secara kredit. Sewaktu kita membutuhkan, barulah dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah keselamatan kepada kami dan keluarga kami. Di saat ini belum ada bahaya. Namun begitu nanti pulang lebaran, naik kendaraan satu keluarga, mendapatkan suatu kecelakaan, sebetulnya dahsyat kecelakaannya, ternyata dia selamat, mobilnya cuma lecet sedikit, satu keluarga itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti doa kita beberapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu, dikabulkan oleh Allah sewaktu kita membutuhkan. Yang ketiga, ada kalanya doa itu dibayar oleh Allah secara tempo. Sekarang ini kita berdoa kepada Allah, belum dibalas oleh Allah. Minta kaya masih miskin, minta sehat masih sakit, minta selamat masih celaka. Di dunia belum dibalas oleh Allah, tapi nanti pasti di akhirat akan dibalas oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah dari api neraka, diberikan rizki oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma ada 3 tingkatan. Ada yang kalanya cash, kontan, ada kalanya kredit sewaktu kita membutuhkan, ada kalanya tempo nanti di alam akhirat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mintanya doa kita itu dibalas oleh Allah langsung apa nanti di alam akhirat, Pak? Langsung. Nah, itu sih doanya orang gak sabar, minta dijawab langsung. Tapi insya Allah doanya hamba Allah yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan, termasuk ibadah puasa ini, itu sangat mustajab dan biasanya gampang dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kemuliaan Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Mumpung ketemu bulan Ramadan, kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita laksanakan ibadah, kita isi dengan amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati, sebab tahun depan Ramadan akan datang, belum tentu kita bisa ketemu kembali. Betul? Betul? Mungkin Bapak Ibu dipanggil oleh Allah duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu duluan. Milih mana, Pak? Ini adalah motivasi untuk kita. Mumpung ketemu Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar supaya kita semangat mengisi kegiatan Ramadan dengan amal soleh, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Muhajirin ini selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang dan semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf barangkali ada kurang lebihnya. Kita akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berlangsung sampai dengan hari ini. Untuk itu bagi para donatur di seluruh Indonesia, mari sama-sama memberikan bantuannya guna mensukseskan pembangunan tahfiz Quran di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Geraha Prima, Tambun Selatan. Ini bulan Ramadan, barang siapa yang mendonasikan bersedekah maka akan 1000 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa semoga pembangunan tahfiz Quran ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.